Aneh kalau baca ayat-ayat Quran itu dan dihubungkan dengan yang lain. Bagaimana orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Itu maknanya, ya laitani kuntu turaba itu boleh dikatakan orang gila lah. Kenapa lah dulu tak jadi debu? Mana siapa yang mau jadi debu? Itu gambaran satu penyesalan yang tidak ada ukurannya orang-orang yang ketika hidup di dunia dia tidak mempunyai persiapan menghadapi hari ketentuan itu. Jadi suasana itu sepatutnya menjadikan kita ini, walaupun kita sekarang selamat dan kita melihat orang-orang yang berjatuhan, dan menurut pakar kapal terbang itu ada problem, kemudian dia turun ke laut, tetapi sampai di laut ombak terlalu besar, maka dia macam mengeluarkan bunyi yang besar. Kemudian terjadilah pintu dibuka, tetapi yang lain itu dengan ombak yang bagus terus menjunam ke dalam dasar lautan. Jadi yang terkeluar tu adalah 8 orang berapa yang keluar yang dapat ditangkap. Tapi selepas itu yang lain tidak dijumpai. Dan setelah dijumpai bangkai pesawat, dijangkakan mereka masih dalam menggunakan ini safety belt-nya. Jadi ketika kita menyaksikan satu peristiwa di hadapan kita, Anda juga coba membayangkan bagaimana ketika kapal terbang MAS itu ditembak jatuh, kemudian dia pecah, kemudian jatuh, kemudian agaknya apa yang dirasakan oleh manusia ketika itu. Anda cuma mendoakan ada saat-saat dia masih hidup, tapi dia tahu dia akan mati, lalu mereka semuanya bertaubat kepada Allah Taala. Lupa dah nak pergi Singapura. Itu yang kita doakan supaya Allah ampunkan mereka, diterima. Tetapi kita yang selamat, maknanya ini hanya waktu sahaja. Kita pun akan mengalami kematian, cuma kita tidak tahu. Oleh itu dipesankan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Karena kehidupan ini, yang mati, yang tidak mati, tapi hakikatnya adalah seperti ayat nomor 5. Subhanallah, apa yang Anda nak sampaikan? Ketika kita bercerita tahun baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hidup mati bukan urusan kita. Tetapi apabila kita sedar kita ini masih hidup dan kita memahami apa itu kehidupan, lalu kita memanfaatkan, itulah keuntungan kita. Kita sekarang masih boleh buat kerja baik, kita masih boleh bersedekah, kita masih boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan dalam Al-Quran bagaimana manusia ini apabila kesempatan itu tidak ada, mereka menyesal. Ada yang minta Allah tangguhkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa Allah perintahkan? Keluarkan yang kamu miliki daripada harta. Sebab sekarang ini kita masih hidup. Tapi kalau dah mati, tak boleh. Lalu Allah ceritakan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang di antara kamu kematian, lalu dia memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tak bolehkah tangguh sekejap, nak gerakkan tangan.
fa asaddaqa, supaya saya dapat bersedekah. Sebab waktu hidup tak sempat. Wa akum minas salihin, supaya saya dapat bersedekah, supaya saya dapat beramal, supaya saya dapat mengajar orang lain yang belum pandai baca Quran. Saya ada pandai sikit untuk mengajar orang Islam. Yang saya ada pandai sedikit, mereka tidak pandai. Untuk saya melakukan apa yang saya tak terfikir lakukan. Biasanya apabila dah nak mati baru akan terfikir. Kita punya potensi ini kita tidak nampak. Kalau sudah nak mati baru kita akan. Supaya saya dapat membesarkan markas Ikramiri. Apa sahaja yang saya boleh lakukan, saya akan lakukan. Kalau Allah boleh tangguhkan saya. Wa akum minas salihin, supaya saya akhirnya mendapat penilaian Allah menjadi orang yang saleh. Tapi apa Allah jawab? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhiri atau mengakhirkan ataupun menangguhkan apabila seseorang sudah datang ajal.